kembali lagi, kita mau bikin kebersamaan dengan guru kita, yaitu Pak Cahyo dan Pak Simon. Jadi di kali ini tuh kita mau mukbang sambil Q&A. Nah, nanti kita makan sambil Q&A gitu. Nah, Pak Simon sama Pak Cahyo boleh kasih pertanyaan ke kita. Nah, kita harus kasih pertanyaan ke Pak Simon dan Pak Cahyo. Cahyo sama Pak Simon. Gimana sih pengalaman Bapak dalam mengatasi tantangan saat mengajar? Kok lempar ke saya duluan ya? Enak banget ya. Bagaimana? Bisa lebih spesifik nggak? Itu masalah apa nih? Misalnya murid yang Misalnya apa? Ya, contoh muridnya tuh kayak kurang memperhatikan, terus kayak harus dengan dunia sendiri gitu. banyak masalah Ya. gitu loh, berantem. Oke, misalnya ada salah satu siswa ya kurang memperhatikan, misalnya dia suka tidur gitu ya. Iya. Itu Cara tuh Pak Jambi mengatasinya Pak orangnya Pak. bagaimana gitu ya. Tapi di sini sasarannya kayak ada ya. Waduh. Ada dua orang Pak, ada dua orang Pak. Oke ya. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama tentunya dengan cara mengingatkan kepada dia bahwa selama proses pembelajaran ya, tidak diperkenankan untuk tidur. Gitu ya. Lalu cara yang kedua meminta dia untuk cuci muka dulu. Gitu ya. Lalu setelah itu menanyakan kenapa dia sampai tidur saat proses pembelajaran. Apakah memang semalam dia kurang tidur atau mungkin dia bosan dengan cara mengajar dari saya gitu guys, sebagai guru gitu. Dari jawaban siswa tersebut nanti akan menjadi bahan evaluasi gitu ya, supaya bisa dirubah. Kalau memang cara mengajarnya terlalu monoton, bisa nanti mengubah cara gaya pembelajarannya sesuai dengan apa yang cocok dengan siswa tersebut gitu ya, supaya dia ikut antusias atau berpartisipasi saat proses pembelajaran seperti itu. Tapi kalau misalnya nih, muridnya tuh kayak yang tetap ngantuk, terus dia tuh yang kayak enggak mau melakukan hal-hal yang dilakukan Pak Simon, itu gimana sih caranya supaya dia tuh kayak gitu? Gimana ya? Kayak tetap ngeyel. Tetap ngeyel gitu ya. Kalau udah di berbagai cara tetap ngeyel, nanti kembali kepada pribadi siswa tersebut gitu ya. Tuh kalian dengerin. Kembali pribadi siswa tersebut gitu ya. Berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dia. Mungkin kalau yang mau pasien nggak bisa atasi, nanti bisa perlu ada bimbingan konseling. Gitu ya. Kira apa sih yang menjadi permasalahan siswa tersebut? Gitu ya. Mungkin saja masalah yang dialami itu bukan karena proses pembelajaran juga, ternyata ada masalah lain di luar hal tersebut. Mungkin ya ada masalah keluarga atau masalah perasaan gitu kan. Mungkin habis putus pacar gitu kan. Jadi Iya, ya adalah kurang belebelan. semangat gitu ya. Jadi ya nanti itu bisa ditangani oleh bimbingan bagian dari guru BK. Selanjutnya Pak Cahyo yang paling glowing. Enggak Pak, maksudnya selanjutnya Pak Cahyo yang paling ganteng gitu. Kenapa? Gimana tuh tadi pertanyaannya Bapak secara agar mengatasi anak-anak yang gitu deh. Yang gitu gimana tuh? Aduh, nggak banyak Ada nanya Pak nih. yang Gua pusing. kalau itu nilainya kurang terus Pak. Kayak Bener. Kalau Kayak saya kali. kan kalau kasus-kasus kayak gitu kan beragam sekali kan ya. Ya, Pak. Jadi ya saya nggak bisa menyamaratakan semua anak sih. Jadi biasanya saya pakai penggunaan pendekatan personal. Gimana Artinya tuh? nggak langsung Contohnya? ngejudge sih. Kalau si ini harus digini, kalau si ini harus Ya udah salto aja. harus dikerasin. Tapi biasanya saya akan mengenal dulu sebenarnya ada apa sih anak ini. Saya cari tahu dulu, saya gali dulu dengan cara apa dia pas dia itu seperti apa, biar apa namanya treatment yang saya kasih itu juga sesuai bro. Ya, Iya betul. Bapaknya Intel ya? ya semacam itu. Waduh. Oke, selanjutnya karena tadi yang pertama Pak Simon, sekarang ke Pak Cahyo dulu deh. Dari Michelle Wong. Gimana pengalaman Bapak dalam mengatasi tantangan saat mengajar? Itu kan udah. Nggak jelas. Nggak jelas. Wah ini kalian yang nggak lucu. Dapetnya lucu banget. Ya
Jangan nyimak. Beneran. Pertanyaan yang mana Pak? Nih. Alis Pak. Alis kurang ajar. Bapak pernah berpikir buat berhenti jadi guru gak? Aduh. Oke, Pak. Sejauh ini sih belum pernah sih ya. Emang iya? Iya. Kayak bapak pengen jadi pengunjung. Hah, pengunjung? Gunung. Pendaki Hobi. gunung, pendaki Hobi. gunung. Jadi meskipun saya guru, saya tetap bisa naik gunung. Pak. Oh iya deh. Kan saya memilih untuk jadi guru itu karena liburannya panjang. Kenapa? Liburannya kan? Karena di bangku liburan dulu itu Liburannya itu banyak banyak. dengan karyawan. Itu kan misalnya waktu liburan itu sangat Justru itulah saya pengen jadi guru dan menikmati jadi guru. Oh, wow. Untuk Pak Firman. Iya. Apa yang bisa lupa bantu? Oh, bukan Oh, bantu. Jawab. Bapak mau banding apa, Pak? Jangan gading-gading, Pak. Apa tadi pertanyaannya? Kepikiran berarti menjadi guru nggak ya? Orang baru jadi guru. Orang saya jadi guru, Bapak kan nih suruh gimana? berhenti aja gimana ya kan? Bapak suka Siapa saya? tahu, Pak. Siapa tahu Pak udah capek Ya banget. udah capek banget ngurusin murid gitu. Iya, benar. Bandel banget. Pasti terlintas sih kalau capek pasti capek. Terlintas Tetapi sudah pikiran buruk itu. eh, saya tetap bahagia kok menjadi guru itu kan, karena setiap harinya itu kalian selalu ya, dengan menyapa guru aja kan kami sudah sebagai guru sudah bahagia gitu kan. Oke. Apalagi muridnya kayak Apalagi saya, kalau ya kan? misalnya muridnya itu Kayak udah saya, kan? menyapa lalu diberi lemparan senyuman manis lagi. Bener, sama ya. Ya kan? Nah itu keren banget Wah, ya, keren keren banget, banget Pak. ya. Itu sih saya banget kan. Dan Jadi- dijamin Elis. Jadi lah lebih semangat terus dalam bekerja sebagai guru. Tapi kalau kalian misalnya bertemu pagi gitu kan tanpa memberikan senyuman, aduh, jadi rasanya malas mau mengajar gitu kan. Waduh, Jadi ya seperti gimana itu. tuh, Pak? Mas, Jadi kalau sedih. malas ngajar gimana, Pak? Ya udah kalau aja. Lagi buat ayo. Apa tuh? Apa tuh? Apaan tuh? Gimana cara Bapak mengukur keberhasilan dalam mengajar Bapak? Aduh pertanyaan berat banget lagi. Wah, berat. Dari Keberat, berat. Pak Cahyo dulu deh udah mau habis tuh. Apa tuh ya? Keberhasilan mengajar ya? Iya. Ini ditutup-tutup, guys. Oh, Dia oke. sebenarnya udah mau habis sebenarnya. Standar saya itu tidak tinggi sih sebenarnya. Apa emang? Mengajar karena kan saya mengajar agama ya. Jadi tidak melulu soal pengetahuan. Kalau dia jadi anak baik, kemudian punya teman, terus di keluarga dicintai, terus bisa berdoa, bisa bersosialisasi, itu menurut saya saya udah merasa berhasil. Oh my god, nggak ada yang mau. Oke. Tentunya proses penilaian itu banyak ya indikatornya ya. Banyak banget indikator. Sudah disebut kalau terkait dengan beberapa indikator terkait dengan keberhasilan gitu ya. Pencapaian prestasi siswa itu bagi Pak Simon yang penting dia itu sudah bisa menguasai materi yang sudah diajarkan gitu kan, atau capaian pembelajaran yang sudah ditentukan itu sudah tercapai gitu kan. Selain itu dia bisa menerapkan pasti materi ekonomi ya dalam konteks kehidupan sebagai masyarakat ekonomi, dia mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya ya dalam memenuhi kebutuhan gitu ya. Nah, kalian bisa memilah dan memilih mana yang menjadi sebagai kebutuhan dan mana menjadi sebagai keinginan gitu ya. Di situ kalian bisa membuat apa skala prioritas, mana yang menjadi kebutuhan pokok kalian, mana kebutuhan yang akan datang gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itulah standar penilaian saya. Jadi tidak terlalu muluk-muluk yang tinggi-tinggi banget gitu kan. Memang kalau mempraktikkan dalam kehidupan sehari itu udah cukup bagi saya. Oke, ini lah. Apa momen paling berkesan yang pernah Bapak alami selama mengajar? Inilah. Paling bahagia. Berkesan. Teman-teman berkesan Apa momen paling berkesan yang pernah Bapak alami selama mengajar di sini? di Sekolah sini, ini. di kelas ini apa di sekolah ini? Di kelas ini deh, di kelas ini. Di kelas ini karena Pasti banyak dong. Iya.
Oh di kelas ini apa ya? Wah masih pun jarang banget lagi masuk kelas ini ya. Bener lagi. Banyak kegiatan keluar. Pasti jangan bilang Pak gara-gara kita bikin S2 Pak. Malah percaya pas. Apa ya? Masih mau dulu. Aduh, saya juga Bagi waras. kurang sih. Sebagai walau Kurang. tercinta. Sebagai walas tercinta ya. Cinta. Kita sayang sama Bapak. Bapak sayang sama kita. Sayang dong pasti. Semuanya saya. Kok Jadi, senyumnya seperti semua meragukan Pak? semua momen di kelas ini itu ya semuanya momen yang paling berharga buat saya. Karena apa? Karena kalian adalah anak-anak wali kelas saya gitu ya. Jadi setiap momen baik itu pas perbalasan atau pas pelajaran sosiologi ya di kelas ini ya. Ya, itu momen-momen yang menyenangkan bagi saya. Karena apa? Karena saya merasa semakin dekat dengan kalian sebagai anak wala saya dan saya bisa melihat perkembangan sikap dan karakter serta pengetahuan kalian itu setiap saat. Kalau sikap Dan kalian itu kayak sangat gimana? menyenangkan bagi saya ketika saya masuk di kelas ini gitu. Sikap kalian kayak gimana? Udah nih. Lanjut. Jangan dia nggak mau jawab lagi. Ya udah. Paling berkesan ya. Betul. Tiap hari itu pasti berkesan. Selibau. Serius bosnya ya anak-anak kelas 10E itu tipenya kan LPC. kuning-kuning, Aduh, saya banget itu Bapak. bagus kreatif. Ya meskipun ada satu dua yang harus disapa lebih, misalkan Ya, suka kayak tidur, gitu. suka susah diatur atau harus didorong-dorong dulu baru inisiatif. Tapi Kayak gini kebanyakan Kak. tapi kebanyakan tuh sudah banyak yang inisiatif kayak tuh kameramennya, terus kalian nih cewek-cewek, Cowok enggak? cowok-cowok Wah, gitu. ada sih ketua kelasnya sih juga bisa diandalin. Siapa? Cewek ya? Betul. Cewek. Iya. Iya, sangat bisa. Makanya setiap saya masuk ke kelas ini kan 2 kali seminggu ya, ke 5 sama Iya. berapa. Ya saya merasa nyaman aja, merasa tidak terancam untuk Seperti go home. ya. Kamu Bang Utama ada yang buas. Jadi di challenge kali ini ada jawab cepat. Tolong diingatin jawabannya ya. Oke, buat Bapak sama percaya. Siapa dulu? Dulunya jawab. Ini jawab cepat. Nanti kasih tahu alasannya pas di akhir aja. Jawab cepat. Lebih pilih kepanasan atau kedinginan? Saya. Jawab Kedinginan. cepat. Kedinginan. Pak Himan jangan lama gitu dong. Pikiran gantian. Pilih kepanasan atau kedinginan? Kedinginan. Aduh, serasi banget. Kenapa Pilih. tuh apa? Belum, alasannya serasi lucu. Ya singkir aja. Oke. Lebih pilih jatuh dari motor atau jatuh dari mobil? Jatuh dari Motor. mobil. Motor sakit tahu. Oke. Ini mobil, Ini motor. mobil, ini motor, ini mobil. Lebih pilih Mobil di mana ya? tidur pakai kasur atau pakai karpet? Kasur. Kasur. Oke, iya kasur. Lebih pilih sabar ya, saya pikir dulu. Bantuin dong yang cowok, ini nggak jelas nih yang cowoknya. Pak Himan kan tadi jawabnya jatuh dari motor, nah Pak saya jawabnya jatuh dari mobil. Kenapa tuh? Kan mobil. Oh iya juga ya. Nah, tapi Kak, kalau ditanya. Kalau mobilnya lagi ngebut terus bapak buka pintu terus bapak jatuh, itu sah. Ya kan relatif, tergantung jatuhnya kayak apa dulu. Oh gitu ya. Iya. Jadi bapak Tapi kan relatif kalau mobil tuh kita kan di dalam mobil. Enggak langsung Lebih baik ke sekolah pakai motor atau pakai mobil? kenapa tuh pilih pakai motor? Udah jawab ya jelas tadi karena baru punya motor. Kalau udah punya mobil pakai mobil. Amin. Amin. Kita doain supaya Pak Himan cepat punya mobil supaya kita diantarin juga. Amin ya Oh. Allah. Amin. Semoga terwujud. Terus saya nggak Secepatnya. Oh iya, kita doain juga Pak Cahyo buat naik mobil supaya dia bisa naik mobil. Amin. Supaya nanti dia ke gunung naik mobil. boleh lah. Makan ikan rasanya pedas. Cakep. Ikannya dari di
dipancing. Cakep. Karena makanan sudah habis, thank you for watching. Tapi guys, kalau misalkan kalian mau kita Q&A lagi, kalian beliin kita makanannya. Ya nggak? Siapa yang setuju? Saya. Jadi sekian dari cerita dari Dari Q&A. presentasi kami. Kok presentasi? Sekian dari Q&A kali ini. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini cuma buat seru-seruan aja kok. Bye. Iya. Dadah. Dadah.